Apa yang terjadi ketika seseorang mulai berani bertanya tentang keyakinan yang selama ini ia jalani? Apakah pertanyaan harus dibungkam dengan label atau justru dijawab dengan argumentasi? Dalam perbincangan kali ini, yang menarik bukan sekedar soal perpindahan keyakinan, melainkan perjalanan seseorang yang sedang mencari jawaban di tengah tekanan keluarga, lingkungan, dan doktrin yang sudah lama ia terima tanpa pernah benar-benar ia pahami. Oke, Oh saya iya, izin aku balik lihat dulu. buku. Saya izin balik badan saya ya, biar nggak ketutup. Oke, menurut Kak Sasa Monica, apakah yang berbaju putih itu tidak mewakili apa yang terjadi pada umat Islam? Maksudnya gimana tuh? Mewakili yang terjadi pada umat Islam. Maksudnya Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Gini, kan di situ ada orang berbaju putih dan berbaju hitam. Oke, yang gambar yang berbaju putih itu mewakili tidak? Yang mewakili apa yang dilakukan oleh umat Islam di lapangan. Maksudnya mewakili yang gimana? Oke, baik. Nampaknya agak sedikit kendala kita, komunikasi kita. Ya memang di sini kita harus berbahasa itu agak sedikit sulit. Saya kasih gambar saja ya. Oke, saya wakili saja ya. Ini saya kasih saja gambar ya supaya kita bisa melihat kenyataan yang terjadi ya. Oke. Oke, saya hilangkan dulu. Oke. Oke, ini melihat tidak? Oke, mereka seperti yang digambar saya tunjukkan tadi tidak? Iya, sama. Oke, iya sama. Makanya saya bilang berarti yang ada di gambar ini itu tidak salah karena sesuai dengan kenyataannya di lapangan, betul? Nah, begitu maksud saya. Ya, silakan. Aduh. Mana aduh. Aku sih mau nanya ya. Boleh nggak kalau aku nanya? Oke, silakan. Saya balik dulu. Bentar. Oke, silakan. Jadi aku itu Muslim, KTP. Ya. Cuman aku tuh kadang aku suka tapi aku dulu kan sekolahku juga di Bosa. Tapi karena kebanyakan mayoritas keluarga aku Muslim, jadinya aku setelah lulus di Bosa aku kuliah di kampus Muhammadiyah gitu loh. Sebentar, saya kurang nangkep. Coba ulangi satu kali lagi. Gini, Anda terlahir dari... Dulu kan aku di sekolah waktu SMA kan aku di Bosa kan. Bukan, maksudnya gini. Anda terlahir sebagai muslimah. Mayoritas sebenarnya ibu aku itu Kristen, cuman dia sekarang udah mualaf jadi Muslim. Lah sedangkan aku ini sebentar biar sekarang kita nggak salah paham nih. Jadi orang tua bapak dan ibu, bapak itu Islam. Enggak, bapak aku Hindu, ibu aku Kristen. Astaga, jadi banyak sekali, jadi bingung. Oke, baik, sebentar. Bapak Hindu, kemudian menikah dengan ibu Kristen. Kristennya Kristen apa? Kristen, bukan Kristen Protestan, Kristen apa itu namanya itu, aku tak tahu karena aku ikut nenek aku, jadi aku Muslim gitu. Saya bingung sebenarnya. Pelan-pelan, ceritanya pelan-pelan biar saya tidak bingung. Gini, Bapak Hindu, jadi bukan sebentar, biar saya cari sebentar, tenang dulu, biar saya bisa memahami dan penonton bisa memahami ya. Jadi Bapak Hindu kemudian menikah dengan ibu yang Kristen Katolik.
Kristen bukan Katolik ibuku. Oh, Kristen. Oke. Terus mualaf lah ibu ini. Mualaf masuk Islam. Belum lama itu mualaf di Mualafnya Islam. enggak, mualafnya waktu sudah menikah atau sebelumnya? Udah cerai sama bapakku. Bapakku udah nikah lagi. Oh, bapak udah nikah lagi, ibu juga udah nikah lagi. Enggak. Ibuku janda, terus habis itu Oke. pindah mualaf. Mualafnya kapan mualafnya? Sekitar 9 tahun, 10 tahunan lah, 10 tahunan yang lalu. Oke, ibu mualaf. Penyebab mualafnya apa? Disuruh keluarga muslim. Oke, baik, baik. Baru akhirnya, berarti Sasa Monica ini terlahir sebagai apa dulunya? Kalau awalnya ya karena ikut nenek jadinya jadi di Islam. Oke, oke, baik. Sudah ngerti saya ceritanya. Berarti dari lahir, berarti sudah muslim. Gitu. Ya, silakan. Silakan. Cuman aku ini kan suka ke gereja. Ke gereja apa? Kadang aku ke gereja Kristen, kadang ke gereja Katolik gitu loh. Oke, lalu apa yang menjadi Nah, masalah? jadi aku ini apa ya? Beberapa tahun ini kayak dilema gitu loh. Dilemanya gimana? Dilemanya apa namanya? Kayak gimana ya? Wah, nanti banyak yang nyerang aku ini. Nggak apa-apa. Begini, kita tidak hidup, gini, dengarkan ini penting ya. Ini penting petua bagi banyak orang. Kita hidup tidak berdasarkan congor orang. Oke? Betul nggak? Jadi banyak yang bilang aku, orang pusing apa ini ya? Nggak apa-apa. Begini loh. Kita itu jangan fokus kepada congor orang. Nanti kalau kita fokus kepada congor orang, nanti kitanya sendiri nggak fokus kepada tujuan kita. Lihat tujuan kita gitu. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan di sini? Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi aku beberapa kali aku baca-baca ya. Terus Oh, tes dulu katanya. Iya, tes. Benar, tes. Oke, kalau memang seorang muslimah pasti sholat ya. iya, kadang. Oke, coba. Saya pengen dengar sedikit aja ucapan-ucapan ketika sholat itu untuk membuktikan bahwa emang benar-benar muslimah. Silakan. Jadi gini, aku ini kalau sholat itu kan ada ininya ya, apa baca at-tahiyat gitu ya. Coba dibaca. Nah, dulu waktu pas aku di Muhammadiyah aku hafal karena sekolah disuruh ngapalin kan ujian itu. Nah, tapi sekarang ini aku sering lupa. Aku kalau baca sholat itu, yang ingat apa yang ingat? at-tahiyat itu aku enggak gini. Jadi at-tahiyatku itu muter-muter. Coba gimana caranya? Coba. Ya, at-tahiyatu lillahi wassalatu wathayyiba assalamualaikum atau assalamualaikum, lupa itu aku. Oke, udah sah. Ini muslimah betulan. Ya, muslimah betulan. Oke. Silakan. Ini itulah ya. Silakan. Terus aku berpikir kalau misalkan kalau di Islam kan kalau misalkan kita berdoa, kita baca Al-Qur'an, salah satu kalimat aja salah katanya kan beda arti, kan beda salah pengucapan sedikit pun itu akan beda artinya gitu kan. Nah, misalkan kita baca surat-surat apalah gitu. Terus nanti kita salah nih ya kan. Entah itu harokatnya, pokoknya kita salah satu huruf aja kan beda artinya gitu kan. Nah, di situ aku mikir, aku sholat at-tahiyat tapi at-tahiyatku ini aku lupa nih. Nah, terus kira-kira diterima apa enggak gitu kan. Aku sekarang mikir seperti itu. Terus apakah Anda berpikir bahwa Allah tidak mengerti selain daripada bahasa Indonesia? Bahasa Arab? Kalau salah ucapannya, berarti kan nggak takut nanti nggak diterima. Berarti adakah di dalam pikiran Anda bahwa Allah itu dia orang Arab gitu, dia nggak ngerti kalau nggak bahasa Arab atau gimana? Yang ada di dalam pikiran Anda? Nah, itu dia yang aku bingung. Nah, aku sendiri percaya
sendiri percaya kalau Tuhan itu mengerti segala bahasa gitu kan. Betul, betul sekali. Justru itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok Tuhan yang ini, dia kok maunya bahasa Arab gitu? Emang kalau bahasa Indonesia kenapa? Emang lu nggak ngerti kalau bahasa Indonesia gitu? Gimana coba? Di dalam pikiran Anda apa waktu itu yang berkecamuk? Ya aku itu apa namanya, ya tadinya kan aku keluarga aku muslim dan aku selalu, oh ya kalau dulu kan kalau om aku selalu bilang gini ya, kamu tuh sholat kalau nggak sholat kafir kafir kafir. Nah aku disolatin kayak gitu terus kan. Ya udah, ini aku sholat, nah sholat tapi kadang aku baca at-tahiyatnya kadang lupa-lupa, kadang kayak gitu. Nah terus akhirnya ya udah aku sholat aja tapi aku nggak ngerti gitu. Betul. Artinya Anda sudah sadar Dan sekarang bahwa dan aku sekarang ini aku nggak dipengaruhi sama siapapun, enggak ya. Bahkan kalaupun aku punya pasangan tuh mayoritas pasangan aku muslim gitu loh, dan mungkin muslim-muslim yang mungkin mereka lebih ke fanatik gitu kan. Cuman aku apa ya, beberapa bulan inilah ya, hampir 1 tahunan ini aku sering buka-buka kayak ya kayak lihat Edis, terus aku sering lihat-lihat inilah, kadang kok aku ngeliat kok enak didengar, cuman aku di sini aku juga bingung sebenarnya Yesus itu siapa gitu loh. Baik. Pertanyaan bagus. Jadi gini, aku mau tanya gini. Tuhan itu kan tidak beranak, tidak diperanakan gitu kan. Bahkan orang Nasrani, orang Kristen lah ya. Orang Kristen itu kan juga tahu. Oh iya, bahwa Bapa itu dia tidak berbentuk tuh, ya kan? Dia tidak berbentuk. Dia seperti zat lah, kalau orang Muslim bilang seperti zat gitu ya. Tidak ada wujudnya, cuman kan dia roh, ini kan firman ke Yesus gitu kan. Benar nggak sih? Ya, begini, ya sebenarnya tidak terlalu tepat kan juga. Katanya ada gini. Terus kan ada gini yang bilang apa namanya? Ya kalau nggak salah ya di itunya kitabnya bilang siapa yang pengikut Yesus maka dia akan selamat gitu. Bapak kan menyelamatkan dia gitu kan. Iya, itu yang diinginkan oleh Bapa di surga yang mengutus Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah perantara Tuhan gitu. Iya. Nah, terus pertanyaan saya, kenapa kalau kita berdoa, kenapa harus melewati Yesus? Kenapa nggak langsung ke Tuhan aja gitu loh? Kenapa harus lewat perantara? Kenapa nggak langsung aja ke Tuhan? Ya ke Tuhan langsung nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kan kita menyandarkannya, membawanya dalam nama Yesus. Karena kita itu tidak layak begitu. Sebagai contoh nih. Apakah Anda bisa langsung begitu ketemu dengan presiden? Begitu. Pasti ada sesuatu yang melayakkan Anda untuk bertemu dengan presiden. Begitu. Apalagi kepada Bapa di surga. Begitu. Karena kita ini kotor, kita ini berdosa, kita itu nggak pantas begitu ada di hadirat Dia begitu. Makanya kita perlu yang namanya juru selamat atau yang membawa kita kepada Dia begitu. Karena kita kotor. Saya kasih contoh misalnya begini. Anda merasa nggak bahwa diri Anda berdosa? Kalau saya ditanya, saya merasa diri saya berdosa. Diri Anda merasa berdosa nggak? Nah, kira-kira gimana? Apakah kita pantas begitu? Tapi bukannya Tuhan itu Maha Pengasih? Iya, Maha betul. Penyayang, Maha Pemaaf. Apa yang membuat Dia memaafkan, apa yang membuat Dia mengasihi kita? Karena kita melakukan yang namanya pertobatan, karena kita melakukan penyesalan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu tanpa mengenal Yesus? Dari mana kita bisa tahu pengajaran yang benar tanpa Yesus? Begitu. Tapi ngomong-ngomong, yang saya pertanyakan begini nih.
Berarti posisinya dari lahir sampai sekarang itu muslimah. Muslim, KTP ku Muslim juga. Keluargaku Muslim, Muslim Oke. semua. Tapi ada Oke. beberapa yang Katolik, ada yang ini. Bahkan tadi pun aku sering berinteraksi dengan orang nonis lah. Terus udah gitu, apa namanya? Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol juga. Baru tadi jam berapa? Jam 6 lebih apa ya tadi baru pada dari sini. Cuman ya itu tadi aku mempelajari dua kitab ini tuh pusing. Sudah dibaca? Ya baca, kadang enggak. Ya tak baca-baca, kadang ku baca-baca juga. Cuman jadi gini, aku kadang tuh semakin kesini tuh kadang aku tuh kalau apa ya gini ya, kalau denger nasihat ceramah kayak gitu tuh dari kiai sama ini tuh kok aku kok kayaknya di hatiku lebih nyantol di sini gitu loh. Nyantol di mana? Ini Di sini mana maksudnya? Kristen. Oh, di Kristen. Berarti udah ada niat-niatan mau jadi pengikut Yesus? Sudah ada niat-niatan mau menjadi pengikut Yesus? Aku baru mencari-cari tahu, aku baru mendalamin. Cuman kalau untuk masuknya aku mungkin belum Masih masih mau takut ya. belajar. Masih mau belajar ya. Dan masih Oke. takut. Ya, Oke. karena keluarga besarku. Baik. Berarti lebih nyaman seperti ini dilihat oleh 7.800 orang atau mau private saja? Itu aku belum Oke. tahu itu. Baik, kalau seperti itu nanti, ini kan banyak yang Kristen yang nonton, nanti mungkin ada yang DM. Kira-kira keberatan nggak kalau menyebutkan daerah tempat tinggalnya? Di Jogja saya sering Oke. ke ini juga, sering ke Baik, gereja juga. baik. Mungkin nanti ada teman-teman yang inbox, yang ngasih Cuman tahu. kan aku kan kadang diginiin. Murtad gitu. Digituin kan aku banyak. Iya, Digituin nggak usah. murtad. Ya, banyak yang kayak gitu. Sedangkan aku ini belum mendalami kitab itu aku belum bisa. Jadi ketika aku diserang atau mungkin umat sesama aku yang sama-sama muslim ngomong gini-gini, aku nggak bisa jawab, paham kan? Oh ya, nggak apa-apa. Itu semua perlu belajar. Jadi sesuatu itu perlu Bisa jawab. dipelajari. Ya, kalau tidak bisa jawab jangan dipaksa begitu. Ya, nanti seiring berjalannya waktu, pemahaman semakin dalam, pemahaman semakin matang seperti itu. Nggak apa-apa. Seiring berjalan waktu, nggak usah buru-buru ya. Yang penting sudah ada dulu pikiran terbuka, ya, ada pikiran untuk menerima sesuatu yang baru. Karena banyak orang yang pikirannya sudah ketutup. Pokoknya ini benar titik. Pokoknya nggak mau menerima sesuatu yang baru. Dia ada orang-orang seperti itu. Oke lah, nanti mungkin ada teman-teman yang inbox yang nanti akan ngasih tahu. Mungkin nanti perlu di situ ngobrol-ngobrol. Tapi kalau mau ngobrol di sini juga nggak masalah. Terserah. Mau via seperti ini atau via private terserah. Terus tadi Yesus itu siapa? Ya, Yesus adalah Sang Mesias yang datang ke dunia, yang diutus oleh Bapa di surga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Yesus harus dijadikan sebagai sosok yang memimpin, mengendalikan, merajai hidup seseorang. Karena kalau Anda menjadi seorang muslimah, yang memimpin Anda, yang merajai Anda, itu adalah Muhammad. Begitu. Makanya ketika Anda menjadi seorang muslimah, Anda harus diatur oleh Muhammad. Muhammad bilang A, kamu harus A. Contoh, misalnya sekarang kamu tidak berhijab nih, rambut kelihatan. Satu rambut kelihatan, 70 tahun di neraka. Ya kan? Betul tidak? Masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri. Keluarnya harus pakai kaki kanan. Nah, itu ketika Anda dirajai atau dikuasai oleh Muhammad. Muhammad yang menyuruh Anda. Nah, nanti kalau Anda punya duit, Anda akan berangkat ke sini. Seperti orang ini melakukan seperti ini.
Nah, itulah orang-orang yang dikuasai oleh Muhammad. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen adalah berbicara menjadikan Yesus menjadi raja dalam hidupnya, memerintah di dalam hidupnya. Itulah yang dikehendaki Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Begitu. Jadi Yesus diutus oleh Bapa di sorga supaya setiap orang percaya kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau mengikut Yesus, artinya kita mengikut yang hidup. Ya, karena di dalam kekristenan, Yesus itu hidup. Tetapi jikalau Anda mengikut Muhammad, ya saya tanya kepada Anda, benarkah Anda mengikuti orang mati? Coba saya tanya, Muhammad ada di kuburan atau tidak? Dikubur. Ya iya, berarti kalau Anda menjadi Islam, Anda mengikuti orang mati yang ada dalam kubur. Anda menyerahkan hidup Anda untuk dipimpin oleh orang mati dalam kubur. Tetapi kalau Anda menjadi Kristen, Anda menyerahkan hidup Anda dipimpin oleh Dia yang hidup. Begitu, yaitu Tuhan Yesus. Oke, mungkin di sini dulu ya, karena kita masih kasih kesempatan kepada yang lain-lain, oke? Oke, Oke. thank you. Terima kasih Sasa Monica. Saya turunkan ya. Selamat malam. Oke. Baik. Percakapan tadi sebenarnya membuka satu persoalan yang jarang dibahas secara jujur. Banyak orang menjalankan ritual agama sejak kecil bukan karena memahami maknanya, melainkan karena mewarisi kebiasaan lingkungan. Sasa Monica menceritakan bagaimana dirinya lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang beragam. Ayahnya Hindu, ibunya Kristen, kemudian masuk Islam, sementara dirinya dibesarkan dalam lingkungan mayoritas Muslim. Dari sini terlihat bahwa identitas keagamaan seseorang seringkali lebih ditentukan oleh kondisi keluarga daripada hasil pencarian pribadi. Yang menarik adalah ketika Sasa mengungkapkan kegelisahannya tentang ibadah yang ia jalankan. Ia mengaku pernah menghafal bacaan sholat, tetapi kemudian lupa. Dari situ muncul pertanyaan sederhana namun mendasar. Jika seseorang membaca doa dengan pengucapan yang tidak tepat, atau bahkan tidak memahami maknanya, apakah ibadah tersebut benar-benar lahir dari kesadaran, atau hanya menjadi rutinitas yang dilakukan karena takut dianggap salah? Di titik ini, percakapan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar perdebatan agama. Ini adalah pertanyaan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Sasa mempertanyakan sesuatu yang sering muncul dalam benak banyak orang, namun jarang diungkapkan secara terbuka. Jika Tuhan Maha Tahu dan memahami segala bahasa, mengapa manusia sering merasa takut doanya tidak diterima hanya karena kesalahan pengucapan? Pertanyaan ini bukan sekedar soal bahasa Arab atau bahasa lain. Pertanyaan ini menyentuh inti dari makna ibadah itu sendiri. Apakah Tuhan melihat bunyi ucapan atau melihat hati dan ketulusan orang yang berdoa? Kegelisahan Sasa memperlihatkan konflik yang dialami banyak orang. Di satu sisi, ia ingin taat. Di sisi lain, ia mengaku sering tidak memahami apa yang sedang ia ucapkan. Akibatnya, ibadah berubah menjadi beban psikologis yang dipenuhi ketakutan akan kesalahan teknis, bukan sarana untuk mendekat kepada Tuhan. Hal lain yang menarik adalah pengakuannya bahwa selama ini ia sering menerima tekanan sosial. Ia mengaku pernah mendengar ancaman dan cap negatif jika tidak menjalankan kewajiban agama. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut seringkali menjadi alat yang lebih dominan daripada pemahaman. Padahal, keyakinan yang kokoh biasanya lahir dari pengertian, bukan dari tekanan. Seseorang mungkin bisa dipaksa mengikuti ritual, seseorang mungkin bisa dipaksa hadir dalam sebuah komunitas, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa dipaksa untuk benar-benar percaya. Di bagian berikutnya, percakapan bergerak ke persoalan pencarian spiritual. Sasa mengaku mulai membaca berbagai sumber, mendengarkan berbagai pandangan, dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ia tidak langsung menyimpulkan apa yang benar dan apa yang salah. Ia justru memilih untuk bertanya. Disinilah letak poin pentingnya. Orang yang bertanya sering dianggap berbahaya oleh mereka yang tidak siap memberikan jawaban. Padahal sejarah kemajuan manusia selalu dimulai dari pertanyaan. Tidak ada ilmu pengetahuan tanpa pertanyaan, tidak ada filsafat tanpa pertanyaan, bahkan pemahaman keagamaan yang matang pun lahir dari keberanian untuk bertanya.
Yang patut dicermati dari percakapan tadi bukan apakah seseorang akhirnya memilih agama tertentu atau tidak. Yang lebih penting adalah keberanian seseorang untuk menguji keyakinannya sendiri. Sebab keyakinan yang tidak pernah diuji seringkali hanya menjadi warisan, sedangkan keyakinan yang telah melalui proses pencarian biasanya menjadi sebuah pilihan yang sadar. Ketika Sasa mengaku bahwa dirinya tertarik mempelajari kekristenan, ia juga mengakui bahwa dirinya belum mengambil keputusan. Ia masih belajar, ia masih mencari, ia masih mempertimbangkan berbagai hal, termasuk tekanan dari keluarga dan lingkungan. Sikap seperti ini sebenarnya jauh lebih sehat daripada mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Pencarian spiritual bukan perlombaan yang harus selesai dalam semalam. Ia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kejujuran intelektual dan keberanian untuk menerima fakta, meskipun fakta itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang selama ini diyakini. Pada akhirnya, percakapan tadi memperlihatkan satu hal yang sangat jelas. Manusia tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga membutuhkan alasan mengapa aturan itu harus diikuti. Manusia tidak hanya membutuhkan ritual, tetapi juga membutuhkan makna di balik ritual tersebut. Ketika makna hilang, yang tersisa hanyalah kebiasaan. Ketika pemahaman hilang, yang tersisa hanyalah hafalan. Dan ketika pertanyaan dilarang, yang tersisa hanyalah kepatuhan tanpa kesadaran. Ingat, perjalanan mencari Tuhan tidak pernah dimulai dari jawaban. Perjalanan itu selalu dimulai dari pertanyaan. Karena itu, jangan takut bertanya, jangan takut menguji apa yang selama ini diyakini. Sebab kebenaran tidak akan runtuh hanya karena diuji. Justru yang runtuh ketika diuji adalah keyakinan yang dibangun di atas ketakutan, bukan pemahaman. Dan mungkin pelajaran terbesar dari percakapan tadi adalah bahwa Tuhan tidak pernah takut pada pertanyaan manusia. Yang sering takut justru manusia itu sendiri.